ya. Nanti ketemu saya di FMIPA, Prodi Farmasi, begitu ya. Jadi kalau Mas Mbak semua ada kesulitan apapun lah, monggo silahkan nanti tanya-tanya saya boleh. Saya insya Allah akan membantu Mas Mbak semua. Oke, di Prodi Farmasi Mas Mbak saya mengajar teknologi farmasi ya, terutama bidang pengembangan obat. Nanti di sini kita akan diskusikan terkait dengan pengembangan obat. Oh ya, ini sebelumnya semester berapa ini Mas Mbak? Semester 4, Pak. Semester 4. Ini di mata kuliah apa? Biar nanti pas kita diskusinya. FTS, Pak. FTS apa? Padat? Padat. Oke, ya boleh Mas Mbak. Oke, nanti akan kita diskusikan terkait dengan pengembangan obat ya Mas Mbak ya, berbasis pada design of experiment. Ini di layar sudah kelihatan belum Mas Mbak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi saya langsung saja Mas Mbak semua ya. Ketika Mas Mbak semua mengembangkan sediaan obat, biasanya di industri farmasi, bahkan sampai sekarang Mas Mbak, itu masih trial and error. Artinya industri farmasi itu hanya mencoba-coba. Ya, konsepnya kayak orang jualan gado-gado jualan lotek. Misalkan kurang asin, tambah garam, kurang manis, tambah gula, dan seterusnya. Sampai didapat masakan yang paling enak gitu ya. Industri farmasi kita sangat disayangkan masih menganut paradigma seperti itu ya. Walaupun tahun 2005 Mas Mbak, itu dari International Conference on Harmonization ICH Mas Mbak, itu sudah mengeluarkan aturan terkait dengan pengembangan obat berbasis pada design of experiment. Jadi berbasis pada teknik optimasi. Kalau kita kenalnya teknik optimasi. Kalau kita mengoptimasi sediaan farmasi, itu biasanya kita hanya mengubah-ubah variabelnya aja, diubah-ubah aja. Tapi kita nggak dapat justifikasi saintifiknya. Oleh karena itu, di ICHQ 8, Mas Mbak itu mengenalkan berbagai macam aspek. Ya. Nanti Mas Mbak akan dalami lebih lanjut ketika Mas Mbak ikut kuliah di farmasi industri. Nah, kan, tapi saya langsung potong kompas saja. Nah, di sini ada satu aspek yang penting, yakni design of experiment. Jadi kita mengembangkan atau optimasi sediaan farmasi bukan berbasis pada uji coba. Kita berbasis pada design of experiment. Jadi teknik statistik untuk mengembangkan sediaan farmasi. Itu ya Mas Mbak ya. Oke, sebentar nih kok. Nah, saya langsung saja Mas Mbak. Kenapa sih kok kita butuh design of experiment? Ini saya lewati Mas Mbak ya. Karena proses analytical teknologi ini nanti ketika Mas Mbak belajar di QBD, di farmasi industri. Oke, kenapa sih harus design of experiment gitu? Ya. Nah, karena design of experiment ini Mas Mbak ya. Biasanya Mas Mbak semua kalau kita mencoba-coba formula, hanya kita mengotak-atik komponennya, ya. Tentunya kita akan kehilangan banyak sumber daya karena kita hanya banyak melakukan trial error terus kebanyakan malah banyak errornya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan design of experiment ini. Nah, karena bisa meningkatkan efisiensi. Nah, ini di CPOB 2018 sudah ditulis Mas Mbak, tetapi implementasinya di lapangan hanya di dalam penentuan critical quality attribute, jadi parameter kritis apa dalam sediaan. Kemudian hanya digunakan untuk menentukan critical material attribute saja. Tidak sampai implementasi ke aplikasi pengembangan formula. Itu di CPOB 2018. Ya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ketika Mas Mbak nanti sudah jadi apoteker ataupun lulus, nah itu akan teknik DOE ini akan diimplementasikan. Karena adaptasi regulasi di Indonesia itu bertahap, Mas Mbak ya. Sekarang DOE pengembangan obat berbasis QBD diimplementasikan di COPOB 2018. Ya, mungkin nanti ketika Mas Mbak semua sudah jadi apoteker atau pekerja, pengembangan obat tidak boleh trial error, harus ada justifikasi saintifik. Salah satunya yakni menggunakan teknik optimasi berbasis design of experiment ya. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan screening Mas Mbak. Jadi ada banyak faktor ya, misalkan Mas Mbak membuat tablet ya. Ada bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, kemudian ada bahan pelicin Mas Mbak ya. Selain bahan aktif ya Mas Mbak ya, bahan pelicin juga macam-macam. Nah, ini mana yang akan kita optimasi? Ini bisa kita screening
dari berbagai macam faktor bisa kita dapat, oh ternyata 2 faktor ini loh yang paling berpengaruh. Begitu. Konsep dasarnya semacam itu. Oleh karena itu, salah satu keuntungan di DOE, Mas Mbak semua ya. Nah, itu kita dari trial error ke justifikasi saintifik. Kenapa demikian, Mas Mbak? Karena kalau kita membuat obat, kita pengembangan obat ya, awal kan kita dapat ide tuh, Mas Mbak. Oh, kira-kira ketika saya misalkan mengembangkan tablet gitu ya, tablet allopurinol. Nah, otomatis kita pahami dulu sifat fisikokimia dari bahan aktifnya. Setelah kita pahami sifat fisikokimia, otomatis kita akan melakukan preformulasi ya. Dapat preformulasinya, kita akan lakukan percobaan di laboratorium. Nah, setelah dicoba, Mas Mbak semua, itu ternyata error, gagal. Ya, gagal. Kalau gagal bagaimana? Balik lagi cari ide lagi. Dan seterusnya, diulang-ulang terus, Mas Mbak. Sampai nanti ketemu berhasil. Itu sangat memakan waktu banget, Mas Mbak ya. Dan itu tidak ada justifikasi saintifiknya. Sehingga, Mas Mbak, semua pendekatan yang seperti ini, nah, ini pendekatannya itu relatif akan menghabiskan waktunya Mas Mbak semua ya. Oke, sebentar ini kok ada ternyata. Oke, akan menghabiskan waktunya Mas Mbak semua ya. Yang kedua, ini akan menghabiskan sumber dayanya Mas Mbak. Harusnya Mas Mbak semua bahannya ini bisa dilakukan untuk skala pilot, Mas Mbak semua digunakan untuk mengembangkan obat ya. Mengembangkan berbasis trial error ini Mas Mbak, ini juga istilahnya sebagai mood trigger. Artinya ini yang menjadikan kita itu dalam pengembangan obat itu relatif terbatas. Dalam artian nanti harusnya mengembangkan obat itu sekali jadi, karena gagal-gagal terus Mas Mbak, jadinya malah melokro, bahasanya begitu. Oleh karena itu kita butuh justifikasi saintifik. Nah, justifikasi saintifik ini berupa apa Mas Mbak semua? Justifikasi saintifik ini Mas Mbak, kita nanti dalam pengembangan obat ya, itu nanti kita harus tentukan dulu. Jadi ya ini yang perlu jenengan pahami nanti lebih lanjut ya. Critical quality attribute. Jadi parameter kritis apa ya yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi mutu dari suatu obat tersebut. Ya. Critical quality attribute contoh, misalkan Mas Mbak semua mengembangkan tablet ya. Baru kita lakukan pengembangan formula sediaan tablet. Otomatis Mas Mbak semua harus memahami dulu parameter kritis apa. Oh, berarti Mas Mbak harus mengkategorikan mana yang termasuk dalam performance atau kinerja. Contohnya apa? Kinerja itu disolusi, kadar itu kinerja, Mas Mbak. Ya, di kompendia loh Mas Mbak buka farmakope, lah pengujian yang ada di farmakope itu berbasis kinerja. Sebentar, mohon maaf Mas Mbak, ini kok share screen saya agak keganggu ya. Bentar. Oke, bentar. Nah, ada hilang gambar pensilnya. Oke, jadi kalau pengembangan obat tadi, Mas Mbak ya, berbasis pada DOE, nah, kita bisa memberikan justifikasi saintifik, Mas Mbak ya. Mas Mbak nanti menentukan critical quality attribute. Jadi kalau Mas Mbak mengoptimasi sediaan tablet, parameter kritis apa yang menentukan mutu dari si obat tersebut? Ya, misal disolusinya, Mas Mbak tentukan dulu, oh disolusi ini parameter kritis. Kemudian kadar, kemudian kekerasan, waktu hancur. Nah, ini sebagai parameter kritis, Mas Mbak. Nah, terus Mas Mbak harus menentukan critical process parameter. Parameter proses apa yang mempengaruhi dalam pengembangan formula. Jadi, kalau trial error, Mas Mbak hanya mencoba-coba saja. Tetapi kalau Mas Mbak menggunakan DOE, Design of Experiment, Mas Mbak harus menentukan dulu parameter kritisnya apa, prosesnya yang paling kritis apa. Nah, dari situ, nanti Mas Mbak akan formulasikan, akan masukkan dalam suatu dibantu dengan software, Mas Mbak. Softwarenya hanya membantu saja. Kemudian Mas Mbak semua bisa menentukan formula optimum. Jadi yang pertama adalah CQA, Critical Quality Attribute. Tadi sudah saya sampaikan, Mas Mbak ya. Parameter kritisnya apa? Misal, kekerasan tablet, disolusi, waktu hancur. Intinya parameter ini akan mempengaruhi mutu dari sediaan tabletnya. Ya. Nah, kemudian di CQA ini, Mas Mbak, pasti dipengaruhi oleh dua. Critical Process Parameter sama Critical Material Attribute. Ada dua. Ya. Critical Process Parameter ini, Mas Mbak semua, nah ini dipengaruhi oleh
parameter proses. Jadi misalkan Mas Mbak membuat suatu tablet. Parameter kritis apa yang paling berpengaruh? Berarti parameter kritis otomatis ketika kita akan membuat sediaan serbuk jadi tablet kan dicetak Mas Mbak ya. Nah, berarti parameter kritisnya 2 adalah yakni pada waktu proses pengisian dan pencetakan. Itu jadi parameter kritis. Nah, kalau parameter kritis nanti bisa dikontrol, kita tidak perlu mengoptimasi parameter kritis, Mas Mbak. Kita langsung ke critical material attribute begitu. Jadi di dalam critical material attribute, nah itu nanti yang akan kita optimasi. Nah, kalau kajiannya nanti optimasi, Mas Mbak, nanti banyak. Ya bisa menggunakan simplex lattice design atau bisa menggunakan factorial design. Yang paling dasar itu dulu aja. Ada simplex lattice, ada factorial. Tapi di kesempatan kali ini, Mas Mbak, nanti kita akan diskusikan terkait dengan simplex lattice design. Ya, oke. Nah, ini terkait dengan critical quality attribute, critical process parameter, sama critical material attribute, Mas Mbak harus pahami konsepnya terlebih dahulu. Kalau quality target product profile itu istilahnya spesifikasi dari formula optimum yang Mas Mbak pengen peroleh. Misal tadi Mas Mbak menentukan disolusi ya sebagai parameter kritis. Mas Mbak tentunya punya spesifikasi untuk disolusi. Oh, misalkan disolusi obatnya itu tidak kurang dari 85%. Berarti nanti ketika Mas Mbak menentukan formula optimum, ya, menentukan formula optimum, nanti Mas Mbak harus dapat minimal 85%. Dan enaknya Mas Mbak, kalau sistem DOE ini Mas Mbak ya, diaplikasikan Mas Mbak, misalkan Mas Mbak nanti ke penelitian tugas akhir ataupun ke skripsi ya Mas Mbak ya. Nah, tentunya si DOE ini Mas Mbak, ini tidak perlu Mas Mbak, kok formula saya jelek, nggak apa-apa. Data jelek ini akan dijadikan suatu model. Nanti akan membentuk suatu persamaan untuk memprediksi formula optimum. Jadi intinya, Mas Mbak semua dijustifikasi terkait DOE ini Mas Mbak ya. Nanti Mas Mbak harus pahami dulu 4 parameter tadi. Critical quality attribute, critical process parameter, critical material attribute, dan quality target product profile. Ya. Nah, kalau Mas Mbak membuat sediaan tablet, ya tabletnya tablet apa dulu diuraikan. Ya. Persyaratannya apa dulu? Oh, disolusinya misalkan minimal 85%. Berarti nanti kalau membuat tablet, ya nanti disolusinya minimal 85%. Kalau kurang dari 85% nggak masalah. Nanti buat justifikasi. Apa yang membuat dia ini kurang jadi 85%. Gitu. Oke, nah intinya di dalam DOE, Mas Mbak, ya nanti akan jadi seperti ini, Mas Mbak. Oke, jadi Mas Mbak semua nanti menentukan critical quality attribute, critical process parameter, critical material attribute, Mas Mbak. Kemudian ini Mas Mbak semua ya, ini akan kita analisis menggunakan DOE. Kalau pendekatannya simplex ya simplex, Mas Mbak. Nanti dari situ kita dapat persamaan, Mas Mbak. Ada persamaan, kuncinya di persamaan, Mas Mbak. Karena dengan persamaan ini, Mas Mbak, kita bisa lakukan justifikasi saintifik. Ya, oh si A, variabel A yang kita optimasi ini pengaruhnya berapa persen? Berapa kali dari pengaruhnya si B? Berapa kali pengaruhnya si C? Itu bisa kita kuantifikasi. Kalau kita trial error, Mas Mbak, kita nggak bisa kuantifikasi pengaruh A berapa, pengaruh B berapa, pengaruh C berapa. Dan tentunya Mas Mbak semua ya, nah tentunya Mas Mbak semua, nanti kalau kita optimasi, akan muncul kontur plot juga dibantu oleh kontur plot yang gambarnya warna-warni Mas Mbak di kanan atas dia. Itu kontur plot. Nah, nanti kontur plot itu Mas Mbak itu adalah kombinasi dari variabel yang Mas Mbak kaji. Padahal yang dikaji hanya 2 variabel. Tapi kita bisa dapat 1000 data. Artinya data prediksi Mas Mbak. Nah, tentunya nanti Mas Mbak semua dari sini bisa menghitung formula optimum. Formula optimum ini bukan optimum dari Mas Mbak coba-coba, tapi terbaik dari yang terbaik, Mas Mbak. Nah, enaknya di situ kalau kita pengembangan obat berbasis design of experiment. Gitu ya, Mas Mbak ya. Oke, itu terkait dengan justifikasi saintifik, Mas Mbak. Nanti kita bisa penentuan terkait pengaruh, Mas Mbak semua kita bisa kaji pengaruh A, B, C ini berapa kali gitu bisa. Ya, apakah A signifikan, B signifikan, C signifikan, kita bisa ukur. Bisa jadi, Mas Mbak, kita misalkan optimasi 3 variabel. Kalau kita optimasi 3 variabel, belum tentu 3-3-nya ini berpengaruh. Bisa dari 3 hanya 2 atau 1 variabel yang berpengaruh.
Ya, kalau dua atau satu variabel yang berpengaruh itu nanti yang akan kita kaji lebih dalam. Kemudian nanti kita bisa menentukan, Mas, ya, menentukan daerah optimum. Daerah ini artinya daerah yang akan menghasilkan formula yang optimum. Optimum itu memenuhi karakteristik dari quality target product profile. Misal Mas Mbak membuat tablet, spesifikasinya ya di solusi lebih dari 85%, berat tablet antara 490 sampai 510, kemudian kekerasan tablet 12 sampai 16 kilo. Nah, nanti parameter yang akan memenuhi itu, formula yang akan memenuhi ada di daerah yang ditentukan. Di sini saya gambarkan Mas Mbak dengan kotak berwarna biru. Tetapi kalau simplex lattice design Mas Mbak, gambarnya segitiga atau garis. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Kita akan bahas konsep DOE terlebih dahulu. Nah, sehingga Mas Mbak semua, kalau ini kita terapkan, ini tidak jadi mood breaker, tapi sebagai mood booster. Kenapa? Karena kita bisa justifikasi. Begitu juga kalau kita lakukan di proses Mas Mbak. Misalkan Mas Mbak di industri farmasi baru nyampur bahan ya, tiba-tiba alatnya mati. Nah, itu kalau Mas Mbak tidak melakukan dengan DOE, Mas Mbak akan kerepotan. Kerepotannya bagaimana? Kerepotannya Mas Mbak harus justifikasi, ini sudah mungkin belum. Nanti saya tambah berapa lama. Tapi kalau dengan DOE Mas Mbak bisa cek holding time itu berpengaruh nggak? Nah, kalau dia berpengaruh, otomatis ini nanti bisa Mas Mbak gunakan parameter proses optimumnya untuk memperoleh campuran yang paling homogennya. Ya, nanti kita akan pahami lebih lanjut Mas. Mungkin Mas Mbak di awal-awal bingung ya. Nah, tapi nanti dengan berjalannya Mas Mbak konsepnya ini Mas Mbak akan pahami, Mas Mbak akan lebih enak. Keuntungan DOE yang kedua ini bisa meningkatkan efisiensi Mas Mbak karena menurunkan jumlah rancangan percobaan. Nah, misal gini Mas Mbak, ini saya mau membuat tablet orally disintegrating tablet. Tabletnya waktu hancurnya cepat. Berarti kita butuh namanya super disintegran. Bahan yang bisa menyerap air dalam jumlah yang banyak dan sangat cepat, sehingga membuat tablet itu Mas Mbak. Tablet itu kan biasanya kalau kita telan Mas Mbak, telan biasa aja ya Mas Mbak ya. Nah, kalau ODT Mas Mbak, orally disintegrating tablet. Tablet ini Mas Mbak tempelkan di lidah aja sudah hancur, piar. Kita pakai bahan yang namanya super disintegran. Nah, salah satunya yang kita kaji di sini, saya berikan contoh ini Primogel. Primogel ini super disintegran. Sodium stress glycolate isinya. Ya. Misal kalau kita lakukan pengembangan optimasi berdasarkan trial error Mas, ya kita coba dulu ya. F1 2%, F2 4%, F3 6%, F4 10%, F5 16%. Setelah kita coba ya. Sudah kita coba Mas Mbak, kita dapat data waktu hancurnya. Otomatis yang kita pilih waktu hancur yang paling singkat. Oh, F5 ini paling bagus. Kan gitu ya. Nah, kemudian dari sini Mas Mbak, formula terbaik dari sini kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bahan penghancurnya tidak satu nih. Kita berikan dua bahan penghancur. Ada kombinasi. Primogel sama Primelos. Ya. Kita variasi nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dengan Primogel tetap 16% di awal. Ya. Nah, kita kasih nih 1%. Waktu hancurnya berapa? Sampai 5% waktu hancurnya berapa? Ternyata yang terbaik adalah F2. Ya, misalkan. Berarti rancangan percobaannya tadi kita pegang dulu Primogel 16%, Primelos 2%. Nah, kemudian kita rancangan percobaan ketiga nih. Ternyata kekerasan Mas Mbak. Kekerasan tablet ini jadi variabel ya. Kita jadikan variabel. Nah, kekerasan di sini kita cetak nih tabletnya dengan kekerasan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ternyata yang paling bagus adalah yang 1 kilo. Ya. Nah, pertanyaannya Mas Mbak, sekarang. Jadi formula terbaik adalah dengan Primogel 16%, Primelos 2%, dan kekerasan 1 kilo. Ini ODT, Mas. Nah, ini yang terbaik dari rancangan percobaan ini. Pertanyaannya, apakah formula terbaik ini terbaik untuk semua kombinasi? Belum tentu, Mas Mbak ya. Bisa jadi ketika kita gunakan Primogel 6%, ya Mas Mbak ya, Primelos 4% malah lebih efisien, lebih bagus. Artinya kalau kita trial error Mas Mbak, kita tadi mencoba pertama 5 formula ya.
Terus yang kedua 5 formula lagi. Yang ketiga 5 formula, berarti kita butuh 15. Tetapi yang optimum itu hanya dapat 1 dan itu belum tentu dengan semua kombinasi. Gini maksudnya Mas Mbak ya. Oke, sekarang Mas Mbak tadi yang percobaan pertama paling bagus yang F5 ya. Dikombinasikan dengan Primulus paling bagus F2. Sekarang kalau kita pakai F3 Mas Mbak yang 6%, belum tentu Mas Mbak. Nanti yang terbaik adalah yang F2. Belum tentu. Oleh karena itu, ini nggak ada justifikasi saintifiknya, Mas Mbak. Ya. Artinya, hasil yang diperoleh belum tentu terbaik dari semua kombinasi. Ini yang menyebabkan kenapa kita trial error itu tidak efisien, Mas Mbak. Kalau misalkan kita pengen peroleh, Mas Mbak, ya, hasil yang terbaik dari semua kombinasi, kita harus ulang, Mas Mbak, percobaannya. Tadi 5 formula, Mas Mbak, ya. 5 rancangan percobaan, Mas Mbak. Ya. 5, kita kali 5 kali 5. Kita butuh 125 rancangan percobaan untuk mencoba semua kombinasinya tadi. Sehingga ini tidak efisien. Nah, oleh karena itu kita bisa pakai design of experiment, Mas Mbak semua ya. Kita cukup pakai 19 rancangan percobaan. Dari mana 19 itu, Mas Mbak? Nanti software yang akan membantu mengenerate formulanya. Ya. Akan digenerate oleh software. Nah, kemudian dengan formula ini, Mas Mbak, 19 ini bisa menggambarkan 125 rancangan percobaan. Oke, katakanlah, oh kita nggak 5, Pak, tapi 3 saja. 3 kali 3 kali 3, 27. Ya, 9 kali 3, 27. Kita butuh 27 rancangan percobaan. Tetapi, Mas Mbak semua, kita bisa ubah ini. Jadi 17 rancangan percobaan. Nah, 17 rancangan percobaan ini bisa menggambarkan 27 rancangan percobaan. Bayangkan Mas Mbak membuat 27 formula. Nah, apakah nggak terlalu repot Mas Mbak ya 27 formula. Tapi Mas Mbak bisa membuat dengan 17 formula saja, itu bisa menggambarkan yang 27 formula. Nah, itu keuntungan yang selanjutnya Mas Mbak. Kita bisa mengefisiensikan jumlah rancangan percobaan. Oke, nah dari beberapa efisiensi rancangan percobaan Mas Mbak ya. Ini sudah saya berikan tentang beberapa ringkasan Mas Mbak, design of experiment ya Mas Mbak ya. Ada SCD, SCD itu singkatan dari Simplex Centroid Design, Mas Mbak. Kemudian ada SLD, Mas Mbak. SLD itu Simplex Lattice Design. Nah, yang akan kita kaji nanti yang mixture. Mixture itu, Mas Mbak, itu yang SCD, SLD, karena berbasis pada campuran. Gitu. Nah, dari sini, Mas Mbak semua, ya Simplex Lattice, kemudian Simplex Centroid, box band design itu nanti Mas Mbak kalau belajar lebih lanjut, nanti kalau Mas Mbak lanjut ya di S2 atau S3, Mas Mbak akan belajar desain-desain yang lebih kompleks kayak box band design, central composite design begitu. Kemudian ada yang factorial design Mas Mbak. Ini yang paling banyak diaplikasikan itu simplex lattice design, kalau enggak ya factorial design. Nah, dari sini Mas Mbak bisa lihat yang sumbu Z itu Mas Mbak ya, sumbu Z yang tegak berdiri itu adalah jumlah rancangan percobaan. Kemudian sumbu X, Mas Mbak, itu banyaknya variabel atau faktor. Itu Mas Mbak bisa lihat. Ternyata semakin banyak variabel atau faktornya, Mas Mbak, akan semakin banyak rancangan percobaan. Artinya, tidak semua variabel atau faktor kita masukkan di dalam proses optimasi ini, Mas Mbak. Itu kalau Mas Mbak lihat ya, sweet spot-nya, ya titik paling pasnya, Mas Mbak. Itu 3 faktor. Artinya apa? Rancangan percobaan itu relatif rendah, tetapi informasi yang kita dapat itu relatif tinggi. Boleh Mas Mbak optimasi dengan 5 faktor, 6 faktor boleh. Tetapi hemat saya itu akan memakan banyak rancangan percobaan. Oleh karena itu, maksimum 3 faktor itu paling enak. 4, 5, 6 tidak ada yang melarang Mas Mbak. Tetapi kalau Mas Mbak menggunakan 4 variabel, 5 variabel, atau 6 variabel, jumlah rancangan percobaan akan terlalu banyak. Padahal kembali lagi ke esensi dari design of experiment ini, Mas Mbak, ini adalah menurunkan jumlah percobaan. Konsepnya semacam itu. Itu ya, Mas Mbak, ya. Oke. Nah, itu sedikit singkat, Mas Mbak, ya, terkait dengan DOE, Mas Mbak. Nanti akan kita lanjut ke Simplex Lattice Design, Mas Mbak, ya. Oke, saya geser ke Simplex Lattice Design. Sebentar. Ini di Mas Mbak juga ada item-itemnya ya, Mas Mbak, ya. Kalau saya share screen ternyata, ya.
Oke. Nah, jadi dasarnya dari DOE tadi, Mas Mbak ya. Dasarnya DOE tadi, Mas Mbak, kita itu tujuannya, kalau gini nggak ada item-itemnya ya, Mas Mbak ya. Oke, saya pakai gini aja lah. Soalnya kalau saya pakai slideshow, ternyata, oh ini enggak. Oh, ada item-itemnya. Ini apa ini? Oke. Kalau kita lakukan optimasi, Mas Mbak, berbasis pada desain eksperimen, Mas Mbak ya, itu banyak sekali yang perlu kita pahami, Mas Mbak, terkait dengan basic knowledge-nya, ya, Mas Mbak ya. Oke, ini hanya intermezzo saja, Mas Mbak ya. Pertanyaannya, siapa yang membuat kesalahan, Mas Mbak? Ada yang mau jawab, Mas Mbak? Halo? Suara saya masuk nggak, Mas Mbak? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk, oke. Kira-kira siapa yang membuat kesalahan, Mas Mbak? Siapa yang salah sini? Diri sendiri. Diri sendiri. Sopo Mbak diri sendiri? Hanya karena paku, sepatu kuda lepas, Mas Mbak. Ya. Hanya karena sepatu, kuda kalah bertanding. Hanya karena kuda, penunggangnya kalah, Mas Mbak. Kalau penunggangnya kalah, pertempurannya kalah. Kalau pertempuran kalah, Mas Mbak, kerajaan hancur. Siapakah yang menyebabkan kerajaannya hancur, Mas? Yang punya kuda. Paku bukan, Mas Mbak. Yang masang paku, ya. Berarti jadi enggaknya suatu formula itu bukan depends on obatnya, Mas Mbak, tapi tergantung sama formulatornya. Ini implikasinya sama, Mas Mbak, ketika merancang suatu formula, ya. Nanti kalau Mas Mbak bekerja di industri farmasi, merancang suatu formulasi, Mas Mbak, yang perlu ditingkatkan adalah siapa formulatornya. Ya. Bukan formulanya, Mas. Bukan si pakunya, tapi yang masang pakunya. Mas. Ya. Nah, oke. Konsep dasar Mas Mbak semua lebih lanjut belajar teknik optimasi, ini adalah Mas Mbak review kembali konsep formulasi secara komprehensif. Ya. Misalkan Mas Mbak tadi, ini FTS padat ya Mas Mbak ya. Mas Mbak harus mengkaji terkait dengan basic formulasi dasar. Basic formulasi dasar itu apa? Prosesnya, Mas. Ya, sama bahan tambahan. Karena Mas Mbak nanti akan mengkaji simplex lattice design. Nah, di sini Mas Mbak semua ya, konsep dari optimasi ini sangat tergantung dari basic knowledge-nya formulatornya. Itu yang perlu dipegang, Mas Mbak ya, basic knowledge-nya. Ya. Kalau basic knowledge-nya tidak terlalu dalam, Mas Mbak, yang dioptimasi ya pada permukaan saja, tidak pada level advance. Oleh karena itu, basic formulasinya harus konsepnya harus paham dulu. Mas Mbak itu mau bikin apa toh? Ya, itu harus Mas Mbak pahami terlebih dahulu. Kemudian, apa yang jadi parameter optimasi? Kalau di tablet, otomatis nanti Mas Mbak ke mutu fisik. Nah, itu yang perlu jangan cermati ya, Mas Mbak ya. Oleh karena itu, di sini Mas Mbak ya, yang perlu jenengan pahami itu adalah konsep basic formulasinya terlebih dahulu. Kalau Mas Mbak basic formulasinya sudah oke, ya tidak akan ada problem nanti Mas Mbak optimasinya nggak ada problem. Tapi kalau basic formulasinya tidak terlalu dalam atau ada miskonsepsi, ya nanti teknik optimasinya itu tidak akan sempurna, akan ada masalah. Ya, masalahnya apa? Bisa jadi yang dioptimasi tidak bermakna. Mas Mbak mengkaji variabel dalam suatu formula. Karena basic preformulasinya konsepnya tidak paham, maka nanti tidak akan ada pengaruhnya. Contoh, Mas Mbak. Ya, Mas Mbak mengoptimasi tablet ODT tadi, orally disintegrating tablet. Tablet yang hancur ketika tabletnya di mulut. Yang dioptimasi bahan pengisinya. Ya. Yang dipilih pengisinya tidak larut semua. Kalau Mas Mbak coba, ya ketika diuji waktu hancur, hasilnya tidak akan berbeda bermakna. Itu yang menyebabkan pengembangan obatnya itu tidak akan smooth. Ya, oleh karena itu, ini yang perlu jenengan pahami. Ya, basic formulasi dasar. Itu penting, Mas Mbak. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Mas Mbak, ya. Tujuannya dari DOE itu yang pertama menurunkan jumlah rancangan percobaan. Ya.
Yang kedua, kita bisa menilai pengaruh dari faktor. Jadi bukan hanya variabel mana yang berpengaruh, tidak Mas Mbak. Berapa persen pengaruhnya, itu bisa kita ukur. Dan variabel mana yang paling dominan pengaruhnya, itu bisa kita ukur. Berbeda kalau kita trial error. Kalau kita trial error, Mas Mbak, kita nggak bisa nih mengukur variabel mana yang dominan. Ya, berapa persen pengaruhnya tidak akan bisa kita ukur. Kemudian selanjutnya, Mas Mbak, kita bisa melakukan optimasi atau mengembangkan suatu formula, menentukan formula optimum, Mas Mbak ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengenali adanya interaksi, Mas Mbak. Adanya bahan. Contoh, Mas Mbak. Tadi di contoh yang pertama tadi saya sampaikan, saya baru membuat ODT, ya. Primogel tinggi. Kenapa yang optimum malah primulus rendah? Nah, kalau primogelnya tinggi, primulusnya tinggi, Mas Mbak, ini bisa berinteraksi. Interaksinya antagonis, berarti dia menurunkan. Nanti akan membentuk gel. Nah, itu basic terkait dengan formulasinya. Ya. Nah, interaksi di sini, Mas Mbak, nanti bisa kita kenali interaksi yang antagonis. Artinya, ketika bahan A ditambah bahan B, ini malah menurunkan pengaruh terhadap faktor yang dikaji. Contoh, misalkan yang kita kaji adalah disolusi. Kalau antagonis berarti menurunkan disolusinya. Kalau sinergis meningkatkan disolusinya. Ya. Nah, semua yang diolah di dalam DOE, Mas Mbak, itu nanti dibekali dengan statistik. Artinya, nanti Mas Mbak semua ini berpengaruh. Pengaruhnya bermana atau tidak? Langsung otomatis. Jadi kalau Mas Mbak mengkaji variabel berbasis DOE ini, Mas Mbak enak tinggal ngerancang formula, ketemu dari software, Mas Mbak, formulanya dicoba, datanya dimasukkan, hasil yang diperoleh nanti sudah lengkap. Ya, lengkap apa? Pengaruh faktor, kemudian variabelnya, analisis statistiknya sudah satu paket. Nah, nanti saya tunjukkan Mas Mbak. Di pertemuan selanjutnya kita akan studi kasus. Ya, kita akan studi kasus terkait bagaimana pengembangan obat dan analisis datanya. Ya. Kemudian Mas Mbak, ini tambahan Mas Mbak. Dengan DOE ini kita bisa melakukan penentuan, pemilihan dari komponen Mas Mbak. Tadi sudah saya sampaikan, dalam formulasi tablet ada semua bahan. Tetapi tidak semua bahan ini kita lakukan optimasi Mas Mbak. Ya. Pengisi, pengikat, penghancur, kemudian lubrikan, kemudian ada glidan, Mas Mbak, ya. Tidak semua ini kita optimasi. Misal kita hanya pilih 2 atau 3, Mas. Bisa. Kita pilih 2 atau 3 yang paling berpengaruh. Dengan cara apa memilihnya? Teknik screening. Nanti kita bisa pakai fractional factorial design atau Taguchi design. Ya. Oleh karena itu, Mas Mbak, ya, yang perlu jenengan pegang di sini adalah optimasi itu tidak hanya menentukan formula yang terbaik, Mas, ya. Tetapi itu nanti bisa memberikan justifikasi apa pengaruhnya atau apa fungsinya si variabel yang Mas Mbak kaji terhadap respon. Respon itu parameter kritis yang akan Mas Mbak tentukan. Nah, kuncinya di situ, Mas Mbak ya. Oke, ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, Mas Mbak ya, menurunkan jumlah rancangan percobaan dan seterusnya. Oke, ya selanjutnya Mas Mbak semua ya. Kita bisa mengenali pengaruh dari masing-masing faktor. Ya Mas Mbak. Ya. Kita bisa kenali masing-masing faktor. Nah, masing-masing faktor di sini Mas Mbak semua, sebentar. Oke. Nah, masing-masing faktor di sini Mas Mbak, nanti ketika Mas Mbak mengkaji dengan design of experiment, ya, nanti akan ada yang namanya persamaan regresi linear berganda. Ya. Nah, persamaan ini yang kita gunakan Mas Mbak untuk mengkaji. Nah, misalkan ini ada 3 faktor variabel Mas Mbak. Ini yang saya sampaikan tadi Mas Mbak. Saya mengembangkan orally disintegrating tablet. Ya, si orally disintegrating tablet ini Mas Mbak, saya akan kembang variabelnya 3. A itu primogel, B itu primulus, C itu kekerasan tablet. Dari sini Mas Mbak, kita bisa ukur. Ya, gimana cara mengukurnya? Ada angka di depan A, B, C itu sebagai koefisien regresi. Nah, itu bisa kita bandingkan berapa kali Mas Mbak. Misalkan A dengan B, Mas Mbak. A 0,7, B 1,0. Berarti B ini pengaruhnya lebih tinggi dibanding si A.
Tetapi antara B dan A ini ya hampir mirip, tidak berbeda bermakna. Kalau dibandingkan dengan si C. Karena C 7,52. Artinya Mas Mbak, berarti C ini pengaruhnya 7,52 kali lebih tinggi daripada si B. Dan sekitar 8 kali lebih tinggi dibandingkan si A. Mas Mbak. Nah, berarti C ini variabelnya kritis gitu loh Mas Mbak. Itu untuk mengenali pengaruh masing-masing faktor. Jadi nanti Mas Mbak dapat persamaan regresi ini, persamaan ini kita manfaatkan untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan. Oke, kita bikin persentase Mas Mbak dari ketiga faktor ya. Dari A, B, C kita tambahkan semua, kemudian kita bikin persentase. Berapa persen pengaruhnya gitu ya Mas Mbak ya. Nah, dari sini bisa dilihat Mas Mbak bahwa C ini pengaruhnya hampir 70 atau 80%. Sedangkan si A, Mas Mbak, ini kurang dari 10%. Si B, ya sekitar 10%-an. Nah, dari sini Mas Mbak bisa paham bahwa C ini memiliki pengaruh paling besar. Nah, itu konsep untuk mengkaji besar pengaruh. Jadi Mas Mbak semua dalam optimasi nanti bisa dapat besar pengaruh. Dari mana koefisien regresi. Gitu ya Mas Mbak ya. Oke, nah setelah itu kita bisa mengenali interaksi Mas Mbak. Nah, ini contoh di simplex lattice design. Ya. Di simplex lattice, Mas Mbak, nanti bisa dapat interaksi. Ya. Interaksi itu bagaimana? Interaksi itu, Mas Mbak, itu bisa sifatnya sinergis, bisa sifatnya antagonis. Gampangnya begini. 1 tambah 1 sama dengan, kalau dia jawabannya 2, berarti dia tidak ada interaksi, atau kita sebut dengan aditif, efek tambahan. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Mas Mbak, kalau interaksinya sinergis, 1 tambah 1 sama dengan 3. Artinya, kedua bahan ini Mas Mbak ini memiliki pengaruh untuk meningkatkan efek secara sinergis. Sehingga efek dari keduanya itu bukan 2. Kalau 2 aditif. Ya, kalau 3 dia sifatnya sinergistik. Ya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 1,5, itu namanya antagonis. Menurunkan. Itu bisa kita kenali dengan si DOE tadi. Nah, ini Mas Mbak, ini bisa dilihat dari mana? Dari variabel, Mas Mbak. Ya, ada AB di situ, AC, BC. Nah, angkanya itu Mas Mbak, tandanya plus 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 berarti dia meningkatkan. Kalau meningkatkan Mas Mbak, untuk disintegration time, waktu hancur. Semakin cepat berarti semakin baik. Kalau semakin meningkat, semakin jelek. Artinya, interaksi AB, AC, BC itu malah meningkatkan waktu hancur. Walaupun tandanya plus, Mas Mbak harus memberikan makna ke parameter yang dikaji. Ya. Jangan terkecoh. Plus itu pasti sinergis, benar. Plus sinergis meningkatkan. Tapi kalau meningkatkan parameter yang ditingkatkan tambah jelek, berarti dia antagonis. Gitu ya Mas Mbak ya. Kembali lagi ke pemahaman konsep terkait dengan variabelnya. Itu yang perlu jangan pahami Mas Mbak. Ya, oke. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi Mas Mbak ya, ada keterbatasan sama tantangan Mas Mbak. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya ketika Mas Mbak mengaplikasikan teknik optimasi ini, Mas Mbak harus memiliki basic knowledge terkait dengan apa? Pertama, formulasi dan prosesnya. Kalau Mas Mbak pengen mengoptimasi di pembuatan tablet, Mas Mbak harus paham dulu proses pembuatan tabletnya. Ya. Yang kedua, Mas Mbak harus paham dulu terkait dengan proses pembuatan tabletnya juga. Selain formula ada prosesnya, Mas Mbak. Ya. Nah, itu yang perlu jenengan pahami, ya Mas Mbak. Ya. Nah, kemudian nanti Mas Mbak semua setelah memahami konsep ini, Mas Mbak harus memahami konsep statistical model. Ya. Oleh karena itu, untuk menjamin Mas Mbak ya, bahwa nanti tidak akan ada misleading ya, atau Mas Mbak pengen mengkaji pengaruh dari masing-masing faktor atau interaksi antar faktor. Nah, Mas Mbak harus paham konsepnya dulu tadi. Itu ya persyaratan pertama. Keterbatasan ya. Pemilihan variabel. Kadang Mas Mbak, faktor itu interaksinya lemah. Kadang interaksinya terlalu kuat. Ya. Nah, ini kembali lagi ke persyaratan pertama tadi, basic knowledge-nya. Kalau basic knowledge-nya itu Mas Mbak kuat terkait dengan formulasi, atau Mas Mbak paham terkait proses dalam formulasi, menentukan faktor atau variabel yang dikaji akan relatif pas.
Kalau pas, tentunya nanti akan lebih kuat dalam memilih komponen atau variabelnya. Gitu, Mas, Mbak. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, Mas, Mbak, sebelum kita lanjutkan ke prosesnya, Mas, Mbak? Belum, Pak. Nggak ada? Oke, jadi intinya Mas Mbak semua, sebelum saya lanjutkan ya, ada beberapa poin yang perlu Mas Mbak cermati. Ketika Mas Mbak pengen mengoptimasi tadi, yang perlu jangan pahami adalah basic knowledge terkait formulasinya. Kalau Mas Mbak pengen optimasi formula di dalam pembuatan tablet, Mas Mbak ngerti komponen dalam formulanya. Tiap-tiap komponen ini Mas Mbak, misalkan bahan pengisi, pengisi apa yang berpengaruh, yang mau digunakan, Mas Mbak harus paham dulu. Ya. Oke, jadi langkah selanjutnya Mas Mbak semua adalah kita dalam melakukan optimasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuannya apa? Apakah ini untuk mengembangkan formula? Apakah ini untuk screening? Apakah ini hanya untuk menilai pengaruh dari faktor ataupun interaksi? Nah, itu tergantung tujuannya Mas Mbak. Ya. Setelah ditentukan tujuannya, tujuan ini akan menentukan desain apa yang akan Mas Mbak pilih. Ya. Kalau nanti kita menggunakan simplex lattice design, otomatis kita akan mengkaji berbasis pada campuran. Nah, otomatis mesti dalam pengembangan formula atau optimasi formula. Ya. Kalau dalam optimasi, Mas Mbak harus mengidentifikasi parameter kritis. Parameter kritisnya apa toh? Yang menentukan mutu dari sedianya. Ya, kalau nanti Mas Mbak sudah bisa menemukan parameter kritis, Mas Mbak harus menguraikan critical material attribute. Ya, bahan apa yang paling berpengaruh, bahannya apa. Nah, setelah itu Mas Mbak bisa menentukan nih, variabel apa yang mau dioptimasi dan variabel apa yang akan ditentukan parameter kritisnya. Ya. Oke, kemudian dari situ Mas Mbak memilih desain, milih faktorial atau mixture. Kalau Mas Mbak nanti SLD, simplex lattice design, nanti kita pakai mixture design, Mas Mbak. Nah, nanti akan masukkan dalam software Mas Mbak, ketemu rancangan formulanya. Rancangan formula itu bukan formula lengkap, Mas Mbak, bukan. Tapi formula berdasarkan variabel proses. Misal, ada Mas Mbak optimasi membuat tablet, misalkan ya tablet amoxicillin begitu. Ya. Nah, yang mau dioptimasi adalah bahan penghancur sama bahan pengikat. Otomatis nanti yang akan keluar adalah campuran bahan penghancur, bahan pengikat. Formulasi yang lainnya Mas Mbak tentukan sendiri. Bahan pengisinya apa, kemudian bahan bijinya apa, proporsinya berapa, Mas Mbak tentukan sendiri dan jumlahnya harus tetap. Ya. Yang berubah-ubah adalah bahan pengisi dan bahan pengikat. Contoh, misalkan yang dikaji adalah bahan penghancurnya saja. Yaudah, penghancur aja yang dikaji, tapi tipenya macam-macam. Misalkan Mas Mbak pakai pati, Mas Mbak pakai sodium strats-glikolat, Mas Mbak pakai sodium crash-caramellosa, ada 3. Itu bisa, Mas Mbak. Jadi bisa satu komponen itu satu fungsi dengan beberapa bahan, atau Mas Mbak bahan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kuncinya di situ. Kemudian dari situ Mas Mbak sudah dapat rancangan percobaan, Mas Mbak ke laboratorium membuat rancangan tadi, membuat formulanya. Kemudian setelah dibuat, Mas Mbak diuji berdasarkan parameter kritis. Habis diuji, Mas Mbak semua membangun model statistik. Gimana caranya? Dibangun model statistik berbasis pada critical quality attribute. Nah, ini caranya Mas Mbak semua nanti dibantu oleh software. Dari software nanti akan Mas Mbak peroleh suatu persamaan yang digunakan untuk apa? Kita akan ngelusidasi. Ngelusidasi itu mengenali, Mas Mbak, ya. Kita bisa mengenali efek ataupun interaksi. Ya. Setelah tahu efek atau interaksi, Mas Mbak, beberapa parameter kita gabung-gabungkan, kita akan peroleh formula optimum. Langkahnya semacam itu. Walaupun kelihatannya kompleks, Mas Mbak, tapi sederhana. Yang paling penting adalah kembali ke persyaratan utama. Basic knowledge terkait dengan formulasi harus kuat terlebih dahulu. Kalau tidak, nanti akan di permukaan. Atau variabel yang dikaji nanti tidak terlalu dalam. Nah, itu yang perlu jenengan pahami, Mas Mbak, ya. Oke, ini sudah saya ringkas, Mas Mbak, ya. Jadi suatu langkah, Mas Mbak, pahami proses dan desainnya, Mas Mbak, ya. Rancang percobaan, lakukan penelitian, input di software,
dapat persamaan model Mas Mbak, pilih modelnya apa, tentukan formula optimum. Prosesnya singkat. Ya. Tapi persyaratannya itu berat, Mas Mbak. Sama seperti Mas Mbak semua, kalau optimasi ini Mas Mbak, saya gambarkan Mas Mbak semua punya gedung lantai 5 gitu ya. Optimasi di lantai paling atas. Artinya sebelum Mas Mbak semua sampai ke lantai atas, Mas Mbak harus perkuat dulu fondasinya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Baru nanti kita ke lantai 5. Ya. Kalau belum apa-apa langsung optimasi, agak kompleks nanti. Kompleksnya apa? Penentuan variabelnya itu tidak akan pas. Ya. Nah, penentuan variabel ini yang menjadi titik kunci dalam proses optimasi. Misalkan bingung menentukan variabelnya, teknik DOE bisa membantu untuk menentukan variabelnya dengan teknik fractional factorial design. Sebenarnya banyak Mas Mbak solusinya ketika Mas Mbak menentukan variabel atau faktor dalam optimasi ini begitu. Oke. Nah, ini yang menjadi kata kunci Mas Mbak ya, penentuan faktor atau variabel, batasan faktor dan tujuan ini sifatnya subjektif. Artinya subjektif itu tergantung Mas Mbak pengennya bagaimana. Saya pengennya optimasi ya. Variabel yang dikaji dalam optimasi tablet saya adalah bahan penghancur dan bahan pelicin. Nah, itu subjektif, bebas Mas Mbak menentukannya. Tetapi Mas Mbak, itu harus didasari atas apa? Preliminary study, penelitian-penelitian terdahulu Mas Mbak, atau basic knowledge dari Mas Mbak semua. Misal Mas Mbak membuat tablet, parameter kritisnya adalah waktu hancur. Berarti kan bahan apa yang berpengaruh terhadap waktu hancur? Otomatis ya bahan penghancur. Lawannya bahan penghancur, bahan pengikat, Mas Mbak. Bisa jadi bahan-bahan yang sifatnya hidrofobik juga berpengaruh, bahan pelicin. Nah, dari 3 karakteristik itu Mas Mbak bisa pilih. 3-tiganya masuk jadi variabel atau salah 2-nya bisa masuk jadi variabel. Itu Mas Mbak. Ya. Oke. Nah, kita ke mixture design. Mixture design ini jadi di dalam design of experiment, salah satu contohnya adalah mixture design. Nah, mixture design ini Mas Mbak, SLD itu masuk di mixture design ya. Nah, nanti yang satunya ada factorial design. Mas Mbak. Bedanya apa? Yang mixture design Mas Mbak ya. Ini digunakan untuk campuran dalam formulasi. Tadi misalkan bahan ya. Ininya gini. Secara kuantitatif variabel itu ada. Contoh, jumlah bahan dalam formula itu mixture. Ya. Kalau suhu pencampuran, kecepatan pencampuran, ya ketika kita mixing bahan-bahan, Mas Mbak, kan kita campur tuh. Kalau di dalam alat, Mas Mbak, ketika kita manufaktur ada high-shear mixer, Mas Mbak. Ada kecepatan, ada lama pencampuran. Nah, kecepatan dan lama itu kan secara wujud nggak ada, Mas. Nggak bisa masuk mixture design. Masuknya nanti faktorial design. Ya. Jadi dari situ Mas Mbak semua pahami konsepnya dulu. Mixture design hanya bisa digunakan di dalam suatu formulasi. Ya, kalau proses tidak bisa, Mas Mbak ya. Jadi misalkan Mas Mbak pengen melakukan optimasi, Mbak membuat tablet bahan aktifnya sangat kecil, dexamethasone misalkan 0,5 mg. Tentunya pencampuran akan ngefek. Nah, Mas Mbak semua nggak bisa nih mengkaji pencampuran dalam mixture design, nggak bisa. Ya, mixture dia hanya formula, komponen dalam formula yang bisa Mas Mbak kaji begitu. Nah, konsepnya di situ. Itu yang perlu jangan pegang. Ya. Jadi di mixture design Mas Mbak semua ya, itu hanya untuk formula. Saya ulang berkali-kali, hanya untuk formula, secara wujud itu ada. Contoh bahan. Mas Mbak pengen membuat tablet ya. Bahan penghancur, bisa dari bahan penghancur saja. Nanti pakai 3 tipe bahan penghancur, bisa. Atau Mas Mbak bahan penghancur, bahan pengikat, bahan pengisi juga bisa. Tapi Mas Mbak nih harus pintar-pintar dalam memilih bahan dalam optimasinya. Nanti saya contohkan Mas Mbak ya. Oke. Yang kedua Mas Mbak, total komponennya harus dalam jumlah yang sama. Jadi misalkan total komponen ini totalnya harus 100%. Nah, berarti 3-tiganya harus 100%. Jadi misalkan A10
B 30 Mas Mbak, C mesti jumlahnya 60 ya. Persentase ini tidak mutlak Mas Mbak. Jadi gini contohnya. Dalam formula bahan penghancur 6% ya. Berarti kalau kita persentase Mas Mbak ya, B-nya ini berapa? Oh 10 dari 6%, berarti 0,6%. Itu loh Mas Mbak. Kalau 30 1,8%. Kalau 60 Mas Mbak berarti 3,6%. Dicampur Mas Mbak totalnya akan 6% gitu loh ya. Maksudnya 100 itu 100 bagian. Ya 100 proporsi. Proporsinya absolut pas 100. Mixture design syaratnya seperti itu. Jadi jumlah komponennya itu harus sama. Nggak bisa berbeda. Kalau berbeda nanti tidak akan bisa jadi mixture design Mas Mbak ya. Oke. Kemudian Mas Mbak, kalau Mas Mbak pakai simple classic design, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan constraint, batasan. Ya. Oke, jadi variabel satu itu dependent, tergantung dari variabel yang lain. Kalau variabel yang satu kecil, yang kedua besar. Ya Mas Mbak ya. Variabel yang kedua kecil, yang satu mesti besar, dan sebaliknya. Ya. Variabel kualitatif Mas Mbak seperti kekerasan, kemudian suhu, waktu pencampuran, lama pencampuran, kemudian tekanan kompresi dalam pembuatan tablet itu tidak bisa jadi variabel di dalam mixture design, hanya komponen dalam formula. Ya. Nah, metode ini tidak dapat digunakan untuk screening beberapa variabel Mas Mbak, tetapi dapat digunakan untuk menentukan formula optimum. Ya. Nah, kembali lagi Mas Mbak ya. Basic fundamentalnya adalah perbedaan proporsi relatif Mas Mbak. Harus memberikan efek yang signifikan. Ya. Oke, saya berikan contoh Mas Mbak sebentar. Ya, saya berikan contoh. Oke, saya share dari yang satunya Mas Mbak ya. Ini. Belum masuk ya. Oke, nah misalkan Mas Mbak ya, saya ingin mengembangkan tablet ya, tablet. Bahan aktifnya itu misalkan dexamethasone tadi. Sorry, jangan dexa, nanti tidak bingung. Ini hobinya paracetamol biasanya Mas Mbak ya, paracetamol. Nah, misalkan Mas Mbak mengoptimasi nih bahan pengisi ya, ya, dan bahan pelicin. Nah, pelicin. Mas Mbak tahu ya, pengisi digunakan untuk memperoleh bobot. Nah, pengisi ini Mas Mbak mesti proporsinya dominan. Sedangkan pelicin proporsinya Mas Mbak semua. Sebentar Mas Mbak. Kalau nggak muncul. Nah, kalau pelicin Mas Mbak proporsinya misalkan saya pakai pelicin magnesium stearat Mas Mbak ya. Saya pakai pelicin magnesium stearat. Magnesium stearat ya. Oh, misal komposisi pengisi pelicinnya Mas Mbak ya, saya pakai 0,2 sampai 1%. Nah, kalau kita optimasi semua menggunakan simplex lattice design, itu punya permasalahan. Masalahnya begini. Oke. Jadi jaraknya ini berapa? 0,8%. Ya. Kalau jaraknya 0,8% pada variabel B, variabel A juga jaraknya 0,8%. Misal pengisinya laktosa. Ya, laktosa, misal bahan pengisinya itu total 60%, Mas Mbak, berarti 59,2 sampai 60%. Ya. Yang magnesium stearat, Mas Mbak, ya, itu 0,2 sampai 1%. Ya. Total keduanya harus 60,2%. Kan gitu. Ini jadi masalah. Kira-kira ada yang tahu, Mas Mbak, masalahnya apa? Ada yang tahu Mas Mbak masalahnya apa? Di kasusnya ini Mas Mbak. Masalahnya apa Mas Mbak?
laktosa yang saya optimasi 52,9. Sorry, ini tulisannya agak 52,9. Nah, sorry, 59,2 kok. 59,2. Ada yang tahu Mas Mbak masalahnya apa? Agak delay ya. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Masalah di mana? Kalau saya optimasi seperti ini? Ada di laktosa, Mas Mbak ya. Kenapa laktosanya bermasalah? Kenapa Mas Mbak? Laktosanya bermasalah. Kenapa Mas Mbak? Wah, ini screen saya. Sorry Mas Mbak. Koneksinya putus. Ya, kenapa laktosanya bermasalah Mas Mbak? Kenapa tadi laktosanya bermasalah? Karena jaraknya terlalu kecil, Mas Mbak ya. Ini hanya 0,8. Bayangkan bahan pengisi hanya 0,8. Kalau bahan pelicin 0,8 oke, karena pelicin dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau bahan pengisi, Mas Mbak, nggak bisa. Jumlahnya dalam jumlah yang kecil nggak bisa. Ya, pengisi 59,2 sampai 60 nggak akan ada pengaruhnya, Mas. Nah, kasus yang semacam ini akan menjadi problem. Problemnya apa? Problemnya pengaruh bahan pengisi tidak akan muncul. Ini yang jadi masalah, Mas. Sehingga kemampuan dalam memilih variabel ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita milih bahan pengisi jaraknya 0,8. Ya, bahan pelicin kalau 0,8 ngefek, Mas. Bahan pelicin 0,2 sama 1% itu sangat ngefek karena pelicin dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Tapi Mas Mbak, kalau pengisi geser 1% tidak ngefek. Kenapa? Karena baseline-nya jumlahnya besar. Nah, itu yang perlu jangan pegang konsepnya. Makanya Mas Mbak, simplex lattice design paling enak itu kalau jenis bahannya sama. Misal sama-sama pengisi, gitu ya. Set pengisi. Ya, ada laktosa, misal, ya. Kemudian ada amilum. Ya Mas Mbak ya. Kemudian ada laktosa amilum, ada abisel. Nah, total semuanya ini 60%. Enak Mbak. Nanti dibikin rentang yang sama boleh. Misalkan dibikin 20 sampai sorry Mas Mbak. Dibikin misalkan 10 sampai 30 semua. Boleh bisa. Atau 0 sampai 30 boleh. Ya. Boleh. Yang amilum juga 0 sampai 30 juga boleh. Yang abisel 0 sampai 30 juga boleh. Ini total adalah 60. Gitu. Ya Mas Mbak ya. Nah, misal total 30, sorry. Ya. Nah, itu konsepnya semacam itu. Jadi, penentuan variabel ini yang akan menentukan optimasinya Mas, itu jadi atau tidak gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke yang tadi Mas Mbak ya. Jadi, di situ Mas Mbak semua pahami konsepnya terkait optimasi apa yang perlu jenengan pahami dalam menentukan variabelnya. Ya. Nah, oke, jadi dasar fundamental adalah perbedaan relatif proporsi memberikan efek yang signifikan dan tidak signifikan. Mas Mbak harus pahami dulu, ya. Nah, ini perbedaan variabel yang dipilih, Mas Mbak. Ini harus memberikan efek yang signifikan. Jangan sampai kayak tadi. Ini saya contohkan, Mas Mbak ya. Milih magnesium stearat dan laktos. Tadi sudah saya jelaskan, Mas Mbak ya.
Karena tidak ada estimasi, Mas Mbak, dia variabelnya tidak signifikan. Perubahan 1% magnesium stearat, Mas Mbak, itu memiliki efek yang sangat signifikan karena bahannya digunakan dalam jumlah yang kecil. Tapi kalau itu kita pakai laktos, Mas Mbak, bahan pengisi, ya tidak signifikan. Kenapa? Karena bahan jumlah yang besar. Nah, identifikasi variabel ini menjadi komponen penting ketika Mas Mbak melakukan optimasi, Mas Mbak, ya. Oke. Nah, kita ke simplex lattice design, Mas Mbak, ya. Simplex lattice design itu bisa 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Ya. Yang saya gambarkan ini kita kalau pakai 3 variabel, Mas Mbak. Ya. Gambarnya segitiga. Jadi gini, Mas Mbak, ya. Ketika kita pakai simplex lattice design, Mas Mbak semua ya, kita pakai 2 variabel. Ya, pakai 2 variabel. Kalau kita pakai 2, Mas Mbak semua ya, itu nanti gambar untuk contour plotnya itu terdiri dari 2 sudut. Sudutnya sama dengan N, Mas Mbak. N itu jumlah variabelnya. Ya. Dan dimensinya N-1. Nah, gambar apa, Mas Mbak? 2 sudut tapi 1 dimensi, Mas Mbak. Ada yang tahu, Mas Mbak? 2 sudut, 1 dimensi. Gambar apa ini, Mas Mbak? Garis, Mas Mbak, ya. Grafik. Ya, nanti kalau Mas Mbak 2 variabel munculnya hanya grafik, Mas Mbak. Kan ini 2 sudut, Mas Mbak. 1 dan 2. Ya. Tapi kalau Mas Mbak semua punya 3 variabel, ya N sama dengan 3, berarti Mas Mbak punya 3 sudut, ya, kan sudah 3. Dan 2 dimensi, berarti berapa? Segitiga. Makanya di sini, Mas Mbak, contohnya di sini segitiga. Karena kita pakai 3 variabel, A, B, dan C. Ada 3 single komponen. Ya. Nah, misalkan yang B, Mas Mbak, itu adalah padi ya. Nah, padi atau amilum, Mas Mbak, ya. Amilum. Nah, berarti titik B ini adalah amilum 100%. Titik C misalkan abisal, Mas Mbak, ya. Abisal ini abisal 100%. Ini kita sebut dengan single komponen. Komponen tunggal, ya. Dan batas bawah itu tidak harus 0%, Mas Mbak. Boleh. Dan pakai 10, 20, 30 boleh bebas. Ya. Oke. Kemudian Mas Mbak semua dari 3 titik ini, Mas Mbak, ya. Ini namanya single komponen A, B, C. Yang warna merah titiknya. Kemudian yang warna biru binary mixture. Jadi yang warna biru itu, Mas Mbak, misal di garis A dan B, Mas Mbak, di garis ini ya. Nah, ini kan ada 1 titik biru nih. Nah, berarti titik biru ini, Mas Mbak, ini A 50%, B 50%, C-nya 0. Artinya di titik ini, Mas Mbak, C-nya kontribusinya tidak ada. 0. Ya. Begitu juga dengan garis AC. Kalau garis AC, Mas Mbak, ya, garis AC yang saya garis warna merah ini, ya, tentunya yang binary ini, Mas Mbak, A 50%, C 50%. Nah, kemudian garis yang BC, Mas Mbak, ya, BC ini B 50%, C 50%. Yang warna hijau, Mas Mbak, itu adalah ternary mixture. Yang warna oranye tengah juga ternary mixture, Mas Mbak. Tapi ternary mixture di tengah ini komponennya sama. Jadi A sepertiga, B sepertiga, C sepertiga. Ya. Oke, sekarang kita yang ternary mixture. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya. 1, 2, 3. Perbedaannya apa? Jumlah komponen yang dominan. Kalau 1 itu lebih dominan, Mas. Ya, 7,67%. Ya. Yang B juga sama. Nomor 2 juga sama. Yang nomor 3 itu yang C yang paling dominan. Yang nomor 3, Mas Mbak, itu B yang paling dominan. Jadi di sini tergantung proporsinya. Nah, ini nanti Mas Mbak, rancangan formulanya semacam ini. Nanti Mas Mbak membuat simplex lattice design. Ini kalau 3 komponen.
Kalau 2 komponen bagaimana? Gampang, Mas Mbak. 2 komponen. Nah, jadi jumlah minimum rancangan percobaan, Mas Mbak, untuk simplex lattice design itu sebenarnya 2 pangkat n-1. Ya. Kalau Mas Mbak pakai 2 variabel, ini jumlah minimum, Mas Mbak. Jumlah n minimum, percobaan minimum. Kalau Mas Mbak pakai 2 variabel, minimal 3. 3 itu gimana? 3 itu Mas Mbak, berarti cek 3 ya. Ini yang 100% A, ini A yang 100% Mas Mbak. Semua ya. Ini A 100%, yang B-nya 0 Mas Mbak ya. Nah, di sini Mas Mbak ya, sebaliknya Mas Mbak. Nah, ini 100 B-nya. 3 itu minimal berapa? Ya 1, 2, 3. Minimal 3. 3 ini tengah ini 50-50 otomatis. Nah, di sini Mas Mbak semua bisa pahami bahwa sebenarnya minimalis. Ini minimalis desain. Tetapi Mas Mbak semua nanti ketika Mas Mbak merancang dengan software design expert, ya, Mas Mbak merancang dengan software design expert, nanti akan ada 8 formula. 3, ya 3 ini, tambah yang saya silang ini Mas Mbak. Berarti 5, ya. Dan ada 3 pengulangan, ada iterasi namanya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. 1, 2, 3. Di software akan muncul 8. Dia butuh beberapa yang diulang untuk analisis statistiknya. Itu konsep untuk simplex lattice design. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan Mas Mbak semua ya. Nah, nanti Mas Mbak semua di simplex lattice design Mas Mbak atau mixture design nanti akan muncul persamaan. Persamaannya berbeda dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Yang awal tadi kan ini tadi Mas Mbak ya. Nah, ada yang namanya intercept Mas Mbak. Ada yang namanya intercept ini. Ya. Di simplex lattice design itu tidak ada nilai intercept Mas Mbak. Beda di situ saja. Perbedaannya simplex, faktorial, boxband di situ Mas Mbak. Hanya simplex lattice design yang tidak ada intercept. Jadi langsung A kalikan A, B kalikan B, C kalikan C. Yang kecil-kecil ini Mas Mbak, ini koefisien regresi. Koefisien regresi ini yang kita gunakan untuk mengukur pengaruh dari masing-masing faktor. Variabel A, B, C tinggi mana? Dari situ Mas. Ya. Nah, kemudian dari sini Mas Mbak, ada koefisien interaksi. Nah, jadi interaksi ini yang warna biru Mas Mbak. Ya. Interaksi 2 komponen. Yang warna hijau interaksi 3 komponen. Nah, biasanya Mas Mbak, yang warna merah ini Mas Mbak, ini persamaan linier. Sorry. Yang ini persamaan linier. Ya. Yang ini persamaan linier. Sedangkan yang ini Mas Mbak, yang biru itu persamaan, nanti kita sebut dengan persamaan kubik. Ya. Yang sampai ujung Mas Mbak, sampai ujung ini persamaan spesial kubik. Ya. Jadi tergantung Mas Mbak pengen mengkaji pengaruhnya bagaimana dari sini. Gitu Mas Mbak. Nah, itu yang bisa Mas Mbak pahami konsepnya dari model persamaan. Ini yang kita gunakan untuk mengukur variabel atau pengaruh dari masing-masing variabel. Ya, enaknya itu Mas Mbak kalau kita optimasi. Kalau Mas Mbak pakai skripsi, Mas Mbak bisa menjelaskan A, B, C pengaruhnya gimana, berapa persen, berapa kali, Mas Mbak bisa uraikan. Dan tidak ada yang namanya data error atau data salah. Semua data akan masuk. Asal variabel kontrol atau semua yang dibikin tetap itu dibikin sama semua. Begitu Mas Mbak. Ya. Oke, outputnya apa? Outputnya semacam ini Mas Mbak nanti. Ya, outputnya semacam ini. Akan muncul kontur plot warna-warni yang cantik Mas Mbak. Dari warna biru sampai merah Mas Mbak. Ini contoh Mas Mbak. Ini saya ngoptimasi bahan pelicin ya. Ada 3 bahan pelicin. Tipenya sama pelicin. Magnesium stearat, sodium steril fumarat, sama kap osil itu aerosil Mas Mbak. Ya. Dan nanti ketika parameter-parameter itu saya gabung-gabungkan Mas Mbak akan ketemu daerah optimum. Daerah optimumnya sama seperti di sini Mas Mbak. Yang warna oranye, yang warna kuning ini daerah optimum. Ini akan menghasilkan formula optimum Mas Mbak. Ya. Lebih jelasnya begini, sebentar. Saya share screen-nya ganti, Mas Mbak. Oke, lebih jelasnya begini, Mas Mbak.
Nah, jelasnya begini. Mas Mbak bisa simak yang bawah ya Mas Mbak ya. Yang bawah Mas Mbak bisa lihat ya. Nah, ini faktor A, respon 1, faktor B, respon 2, faktor C, respon 3. Yang bagus, yang optimum itu yang warnanya abu-abu Mas Mbak. Ya. Ketika tiga-tiganya ini berbeda semua Mas Mbak, saya gabungkan, saya tumpuk jadi satu namanya superimpose contour plot. Nanti daerah yang di sini Mas Mbak, yang ini adalah daerah optimum. Nah, daerah optimum ini akan menghasilkan formula terbaik dari kondisi yang ada. Itu daerah optimum Mas Mbak. Nah, ini daerah optimum. Artinya nanti daerah optimum ini mesti terbaik Mas Mbak, dengan segala kemungkinan yang ada. Itu enaknya optimasi daripada Mas Mbak trial error hasilnya error terus Mas Mbak, bikin pusing Mas Mbak. Ya. Kalau Mas Mbak nanti melakukan skripsi yang semacam itu, nah itu jadi problem. Oke. Nah, ini tadi mixture Mas Mbak ya, bisa kita gunakan berbagai macam model Mas Mbak ya. Nah, dan tentunya ini riset Mas Mbak, paper-paper penelitian yang saya cari, saya review Mas Mbak ya. Yang paling banyak aplikasinya itu malah faktorial design ya Mas Mbak. Total farmakologi itu lumayan tinggi Mas Mbak ya, hampir 12%. Simplex lattice malah kecil sekali Mas Mbak. Simplex lattice sangat kecil sekali sebenarnya. Yang paling itu faktorial diikuti dengan respon surface Mas Mbak, box-band design atau central composite design, baru nanti mixed design yang paling kecil. Oke, untuk software Mas Mbak semua, Mas Mbak boleh pakai Design Expert, Mas Mbak saya, Mas Mbak boleh pakai JMP, boleh pakai R, boleh pakai Minitab, semua bisa dipakai. Tapi saya Mas Mbak, saya pakainya Design Expert ya. Kebetulan kemarin saya beli softwarenya Design Expert, pakai Mas Mbak ya. Sebentar Mas Mbak, mohon maaf, malah keluar kayak gini. Ya, saya buka dulu Design Expert Mas Mbak ya. Oke. Kalau di saya softwarenya namanya Statis Mas Mbak. Ini yang versi terbaru. Ya nanti Mas Mbak semua sebenarnya harusnya beli yang ori gitu loh Mas Mbak ya. Yang ori harganya hampir 50 juta Mas Mbak ya. Kemarin saya beli 50-an ini. Nah, ini Mas Mbak ada krek-krekannya sebenarnya untuk Windows. Ya, kalau basisnya Mac, ya harus beli yang ori sepertinya. Kalau Mac OS harus yang ori. Tapi kalau yang Windows ada krek-krekannya Mas Mbak. Mas Mbak nanti bisa new design. Mas Mbak bisa pilih nih di sini. Ya, respon surface, ataukah mixture, ataukah yang lain Mas Mbak bisa pilih di sini. Ya. Nah, nanti tinggal variabel apa yang dikaji. Mbak pilih berapa? Oh, 2 variabel bisa. Nanti kita akan diskusikan besok Mas Mbak ini ya. Kita akan ke softwarenya besok. Ya, pertemuan akan mendatang. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan Mas Mbak, monggo silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya nih Pak. Oke, silakan Mbak Zalfa. Oke. Tadi kan Bapak ngendika kalau harus kayak apa namanya bahan-bahannya itu harus memiliki sifat yang sama ya Pak, atau karakteristiknya itu sama. Nah, semisal kalau kita menggunakan bahan atau ya bahan yang karakteristiknya itu beda, itu bagaimana ya Pak? Oke. Beda bisa Mbak ya, berbeda bisa. Jadi gini konsepnya Mbak. Kalau misalkan bahannya itu beda, contohnya bahan penghancur sama bahan pengikat ya. Yang penting constraint-nya, constraint itu jarak, Mas. Jaraknya harus sama. Karena sifatnya adalah dependent ya. Nah, nanti solusinya Mas, Mbak. Kalau jaraknya berbeda gimana, Pak? Contoh penghancur ya. Penghancur saya kasih jarak misalkan 2 sampai 8%. Berarti 6% ya Mas, Mbak ya. 8 kurangi 2. Ya. Pengikat jarak 2 sampai 8 bisa. Kalau pengisi bisa nggak? Ya bisa dipaksa. Kalau pelicin bisa nggak? Nggak bisa. Nah, yang nggak bisa itu Mas Mbak, nanti solusinya pakai de-optimal design. Ada lagi Mas Mbak, lebih advance daripada simplex lattice design. Ada de-optimal model. Nah, biasanya yang jaraknya nggak sama Mas Mbak, atau variabel komponennya berbeda, itu bisa kita pakai dengan de-optimal design. Daripada kita paksa pakai simplex lattice akan problem. Oleh karena itu kenapa Mas Mbak? Tadi saya sajikan data ya, paper-paper yang saya review, jadi saya mengumpulkan data informasi dari beberapa paper, itu ternyata yang paling banyak adalah faktor desain. Simplex lattice sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang proporsinya itu sangat kecil, Mas.
ya. Dan keterbatasan kita dalam optimasi sangat kecil. Bahan pengisi saja, pengikat saja begitu. Ya Mas Mbak ya. Beda sama kalau kita optimasi misalkan sebentar Mas Mbak ya. Misalkan kita optimasi bahan pengisi sama penghancur gitu Mas Mbak ya. Itu akan relatif problem. Jadi solusinya pakai di optimal design kalau bahannya berbeda. Gitu ya Mbak Zalfa ya. Di Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, nanti lebih lanjut kalau Mas Mbak pengen belajar. Sebenarnya kayak gini tuh learning by doing, Mas. Kalau jangan tidak melakukan akan bingung. Tapi intinya Mas Mbak minimal mengenal lah. Kalau kita optimasi itu berbasis pada design of experiment. Tidak hanya coba-coba begitu. Secara prinsip konseptual yang harus dipegang seperti itu dulu. Lebih detailnya Mas Mbak nanti akan pelajari. Gitu Mbak. Oke, yang lain monggo Mas Mbak silakan. Belum ada? Ada nggak Mas Mbak? Belum ada Mas Mbak? Oke. Kalau nggak ada nanti monggo jangan nanti kalau misalkan ada diskusi Mas minggu depan atau sorry nanti pertemuan selanjutnya Mas Mbak ya. Nah nanti bisa kita agendakan ya. Nanti Mas Mbak diskusi, monggo silahkan tanyakan apapun terkait pengembangan formula, sediaan padat atau apapun monggo bebas Mas Mbak ya. Apalagi terkait dengan optimasi. Nanti saya sangat terbuka membantu Mas Mbak semua jika ada kesulitan dalam pengembangan produk gitu. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan Mas Mbak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mungkin Oke, kalau nggak ada, pertemuan selanjutnya. ya nanti monggo silakan jenengan Mas Mbak semua itu ringkas ya Mas Mbak ya pertanyaannya. Nanti kalau nggak saya tanya Mas Mbak minggu depan saya tanya satu-satu lah gitu ya, biar kita dua arah gitu diskusinya Mas Mbak ya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya Mas Mbak terkait dengan dasar dari simpek lattice, desain Mas Mbak dan teknik optimasi dan intinya apa yang perlu Mas Mbak cermati ya. Mas Mbak nanti akan lebih dalam mempelajarinya kalau Mas Mbak belajar pengembangan obat lebih lanjut berbasis design of experiment itu. Demikian Mas Mbak dari saya. Mohon maaf apabila dalam diskusi kali ini Mas Mbak saya banyak salahnya, penyampaiannya banyak yang kurang pas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terbuka sekali dapat masukan dari Mas Mbak dan tentunya kalau ada pertanyaan boleh ke saya Mas Mbak nanti ya. Oke, sebenarnya Mas Mbak semua ada, sorry sebelum saya akhiri Mas Mbak, ada video lebih detail Mas Mbak semua ya. Soalnya kalau kuliah itu biasanya saya upload di video, nanti ada di bagian farmasi industri pengembangan obat berbasis DOE. Mas Mbak cari aja di playlist farmasi industri, nanti ada di YouTube saya ya Mas Mbak ya. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak semua. Selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Bu Naila masih ada nggak? Masih, terima kasih. Oh masih, oke. Saiful, ini mungkin mahasiswa masih loading kali ya Pak. Ya, Masih mana? meraba-raba yang apa yang disampaikan. Terima kasih banyak sudah memberikan konsep. Ini nanti tinggal minggu depan, tinggal prakteknya ya Pak Oke, Saiful. ya kita akan praktek nanti Bu Naila ya, biar lebih paham mahasiswanya ya. Kalau kita pengen optimasi, ya. Baik, terima kasih. Ini saya tutup langsung saja ya. Saya end meeting ya. Tadi sudah ditutup sama Pak Saiful. Terima kasih monggo, semua matur mahasiswa. nuwun, Ini luar biasa loh sama Pak Ipul loh. Besok minggu depan harus banyak yang nanya. Rugi kalau nggak ada yang nanya ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Wabarakatuh. Izin